Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali pada Selasa pagi ini tanggal 27 September tahun 2022. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua, bersama saya, keluarga kita, keluarga yang dicinta sama Tuhan, keluarga yang diberkati. Terima tuh berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita keluarga yang diberkati sama Tuhan, karena kita adalah keluarga Tuhan. Tema firman Tuhan pada pagi ini bertemakan keluarga, saudara. Karena nanti kita baca dalam Nehemia pasal 12 ayat 1-26 itu banyak bicara tentang keluarga. Dan pada waktu saya baca, Tuhan gerakkan saya, Roh Kudus bicara supaya bicara tentang keluarga. Karena kita adalah keluarga Tuhan. Tuhan ciptakan tidak sendiri-sendiri, saudara. Ya, Tuhan ciptakan pertama Adam, memang betul. Tapi habis itu Yesus ciptakan Hawa. Ada suami istri, ada anak-anak semua, dan harus saling mengasihi. Jangan saling benci seperti Kain benci Abel. Gak benar, saudara. Ya, mari oleh karena itu, mari kita membangun suatu keluarga Tuhan yang hidup saling mengasihi. Amin. Karena kita adalah keluarga Allah. Tertulis dalam Efesus pasal 2 ayat 19, saya mau baca. Demikian kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Amin. Kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Kita adalah keluarga Allah. Besok kalau kita masuk surga, tidak keluarga sendiri, tidak sendirian, saudara. Ya, kita minta sama Tuhan supaya keluarga kita, suami, istri, anak semua diselamatkan seperti Nuh. Nuh tuh diselamatkan keluarga loh, Bapak Ibu. Kalau kita baca di dalam kitab Kejadian, ya, pasal 7 ayat 1, saya mau baca. Kejadian pasal 7 ayat 1 dan ayat yang ke-7 sama-sama. Pasal 7 ayat 1 dan 7. Itu keluarga diselamatkan loh, saudara. Saya mau baca Kejadian pasal 7 ayat 1. Dan berfirmanlah Tuhan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam batra itu, engkau dan sisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Keluarga, yaitu engkau dan sisi rumah. Sisi rumah siapa itu? Baca yang ke-7. Masuklah Nuh ke dalam batra itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anaknya karena air bah. Coba ini, semua lengkap satu keluarga. Ini maunya Tuhan, supaya keluarga kita diselamatkan. Percaya kepada Tuhan. Kalau percaya sama Tuhan, keluarga kita diselamatkan, Bapak Ibu. Ini ada keluarga, ada kata-kata keluarga lagi. Baca di Kisah Rasul 16. Saya mau baca Kisah Rasul, Bapak ya. Saya selalu baca Alkitab jadi hafal, saudara ya. Hafal, dihayati, dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kisah Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan sisi rumahmu. Isi rumahmu berarti keluarga kita. Karena kata firman Tuhan tadi, kita adalah kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Amin. Oleh karena itu saya mau menyanyikan, ada pujian, ku cinta keluarga Tuhan. Terus ada pujian, ada 3 pujian saya mau menyanyi. Dalam Yesus kita bersaudara. Dan nanti disambung dengan ku cinta keluarga Tuhan. Saya mau sambung lagi, ku kasih engkau dengan kasih Tuhan. Karena kan semua kita bersaudara di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Karena kerinduan kita keluarga kita semua diselamatkan, masuk ke dalam batra, masuk di dalam kerajaan surga, kekal buat selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dalam Yesus, amin, haleluya. Kita bersaudara, amin, haleluya. Dalam Yesus, amin, haleluya. Kita bersaudara, amin, haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus, amin, haleluya. Kita bersaudara, amin, haleluya. Dalam Yesus, amin, haleluya. Puji Tuhan. Kita bersaudara, amin, haleluya. Dalam Yesus, di dalam Yesus tidak boleh membeda-bedakan. Kita bersaudara, haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya.
Yesus. Amin, haleluya. Kita bersaudara, amin, haleluya. Ku cinta keluarga Tuhan, amin, haleluya. Terjalin mesra sekali, harus saling mengasihi, amin, haleluya. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan Yesus, amin, haleluya. Ku cinta keluarga Tuhan. Mari Bapak Ibu, suami istri saling berpelukan, saling bergandengan bersama anak-anak. Kita saling mencintai. Kita adalah keluarga kasih Tuhan, amin, haleluya. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan, amin, haleluya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan Yesus, amin, haleluya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan, amin, haleluya. Ku lihat di wajahmu, amin, haleluya, kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Saya adalah hamba Tuhan, mencintai semua para hamba-hamba Tuhan yang saya cintai. Mari semua, kita adalah anak-anak Tuhan Yesus. Hai hamba-hamba Tuhan, semua yang saya cintai di dalam nama Tuhan Yesus. Ingat, Bapak Ibu para pendeta, para hamba Tuhan, kita semua bersaudara. Bapa kita satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hiduplah di dalam kasih, bukan saling bersaing, saling membenci, saling mendengki, saling memfitnah. Bukan, mari kita saling mengampuni, saling memaafkan. Kalau saya ada salah, tolong dimaafkan. Saya juga manusia, bisa salah. Tapi ada pandang Yesus Kristus yang sempurna. Perlu saya dapat teguran, nasihat, masukan, oh saya senang sekali, bisa WhatsApp pribadi. Kalau ada firman Tuhan yang mungkin menurut Bapak Ibu ada kesalahan kalimat, atau namanya manusia, bisa salah. Saya masih manusia, Tuhan tidak pernah salah. Tapi penting dasarnya kasih. Mari kita hidup di dalam kasih Tuhan. Karena suatu hari kelak kalau kita di surga, gak ada saling fitnah, saling benci, saling dengki, bersaing, tidak ada. Yang adalah kasih Tuhan, sebab kita keluarga Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan, amin, haleluya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan, amin, haleluya. Ku lihat di wajahmu, amin, haleluya, kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan, amin, haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu Tuhan Yesus. Dan Engkaulah Bapakku, satu-satunya yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu kekuatan dan kejayaan,
dalam tangan ular, kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, amin, haleluya. Kami selalu bersyukur hanya kepadamu Bapakku, Tuhan Yesus, dan kami selalu memuji nama-Mu yang agung itu, Maha Kudus, Maha Mulia, Tuhan Yesus Kristus Bapakku, amin, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sucikan mulut kami, pikiran kami, tubuh jiwa roh kami. Sebentar kami mau baca firman Tuhan, sumber kebenaran. Firman-Mu sumber kebenaran. Tuhan Yesus, ampuni dosa kami, kekilapan kami, kesalahan kami. Tuhan Yesus Bapakku, Engkau memberkati kami semua anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kami baca firman Tuhan yang luar biasa. Tuhan hadir bersama kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba menatmu sudah berdoa, haleluya. Amin, puji Tuhan, haleluya. Sukacita, sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kita semua bersaudara, kita keluarga-keluarganya Tuhan. Seperti firman Tuhan kita nanti kelak, kalau Yesus datang, kita bersama-sama bergandengan tangan terbang ke surga. Di dalam keluarga Allah, di dalam kerajaan surga penuh kasih, ada kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Rohul Kudus. Amin. Saya mau baca Nehemia pasal 12 ayat 1 sampai 26 dengan tema keluarga. Mari saya mau baca. Inilah para imam dan orang-orang Lewi yang berangkat pulang bersama-sama Zerubabel bin Shealtiel dan Yesua, seraya Yeremia, Esra, Amaria, Maluk, Hatus, Sekanya, Rehum, Remot, Ido, Genetau, Abia, Miamin, Maya, Bigas, Maya, Yoyarib, Yedaya, Salu, Amok, Hilkia, dan Yedaya. Itulah kepala-kepala imam dan saudara-saudara mereka pada zaman Yesua. Dari orang-orang Lewi, Yesua, Binul, Kadmiel, Serabia, Yehuda dan matanya ini dan saudara-saudaranya memimpin nyanyian syukur. Sementara Bagbunya dan Uni dan saudara-saudara mereka berdiri di depan mereka itu menurut kelompok-kelompok tugas. Yesua memperanakkan Yoyakim, dan Yoyakim memperanakkan Eliasib, dan Esab memperanakkan Yoyada, dan Yoda memperanakkan Yonatan, dan Yonatan memperanakkan Yadua. Pada zaman Yoyakim yang menjadi imam adalah kepala-kepala kaum keluarga ini. Meraya dari kaum keluarga Seraya, Hanaya dari keluarga Yeremia, Mesulam dari kaum keluarga Esra, Yohanan dari kaum keluarga Amaria, Yonatan dari kaum keluarga Meliku, Yusuf dari kaum keluarga Sebaya, Adna dari kaum keluarga Harim, Helka dan kaum keluarga Merayot, Sakare dan keluarga Ido, Mesulam dari kaum keluarga Gineton, Siri dari kaum keluarga Abia, dari keluarga Miyamin, Piltai dari kaum keluarga Muaja, Samua dari kaum keluarga Bilga, Yonatan dari kaum keluarga Semaya, Matnai dari kaum keluarga Yoyarib, Usi dari kaum keluarga Yedaya, Kalai dari kaum keluarga Salai, Heber dari kaum keluarga Amok, Sabia dari kaum keluarga Hilkia, dan Natana dari kaum keluarga Yedaya. Tentang orang-orang Lewi, para kaum keluarga mereka tercatat pada zaman Eliasib, Yoyada, Yohanan, dan Yedua. Sedang para imam tercatat sampai pemerintahan Darius, orang Persia itu. Kepala-kepala kaum keluarga anak-anak Lewi tercatat dalam kitab sejarah sampai zaman Yohanan bin Eliasib. Inilah para kepala orang-orang Lewi, Habzabia, Serebia, Yesua bin Kadmiel, dan saudara-saudara mereka yang berdiri di hadapan mereka untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur dengan perintah Daud abdi Allah itu, kelompok di samping kelompok. Matanya Bakbukia, Obaja, Mesulam, Talmon, dan Akub adalah penunggu-penunggu pintu gerbang yang mengadakan penjagaan di gudang-gudang perlengkapan pada pintu-pintu gerbang. Ayat 26 terakhir, mereka itu hidup pada zaman Yoyakim bin Yesua bin Yosadak, pada zaman Bupati Nehemia dan Imam Esra ahli kitab itu. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dalam kitab Nehemia pasal 12
ayat 1 sampai 26. Puji Tuhan, puji syukur kepada Tuhan Yesus karena senantiasa Bapak, Ibu, keluarga kita setia sama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, saudara semua bersama saya diberkati oleh Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita terima tuh berkat Tuhan. Karena kita butuh berkat Tuhan. Kalau tidak berkat mau terima kutuk? Tidak, saudara. Tapi berkat Tuhan. Karena tertulis dalam Ulangan 28. Ada berkat dan kutuk. Tapi bagi kita semua menerima berkat kasih setiap Tuhan. Karena Tuhan Yesus sumber segala berkat. Tuhan Yesus mau supaya keluarga-keluarga kita diberkati Tuhan. Oleh karena itu mari. Keluarga kita sudah saya bacakan. Kita adalah keluarga-keluarga Allah. Hidup rukun. Damai sejahtera. Saling mengasihi dan beribadah kepada Tuhan. Seperti di ayat 22 itu. Kalau saudara baca, keluarga semua ada memimpin nyanyian. Ada 8 saudaranya memimpin nyanyian syukur. Mari keluarga-keluarga kita senantiasa membagi tugas untuk apa? Melayani Tuhan. Untuk cinta Tuhan, menyanyikan pujian seperti di 24. Mereka dikatakan di hadapan mereka untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur. Sesuai dengan perintah Daud, abdi Allah itu. Jadi artinya, mari keluarga-keluarga kita mau menyanyikan pujian syukur kepada Tuhan. Mari kita saling mendoa, suami, istri saling mengasihi, anak-anak saling menghormati, mengasihi orang tua, papa, mama. Jangan sampai ada dendam, dengki, suami, istri. Mari saling cinta, saling mesra, saudara. Jangan saling berselingkuh, saling mengkhianati, tidak boleh dalam nama Yesus. Kalau bapak di antara salah satu saling benci, mari damai, hidup rukun. Karena Tuhan maunya ada damai, Tuhan tidak maunya ada kekacauan. Rumah tangga kalau kacau terhindar dari berkat, saudara. Ya, dalam Kisah Rasul 14:33, Tuhan tidak mengerti ada kekacauan. Tuhan mau senantiasa ada damai sejahtera. Saya mau baca, ya, dalam firman Tuhan, ya, 1 Korintus, sebentar saya mau bacanya. Ini karena terlalu banyak ayat, kadang-kadang saya itu bisa lupa. Saya baca 1 Korintus, saya ingat ya. 1 Korintus pasal 14 ayat 33. Pasti dalam nama Yesus benar ya. Ya, 1 Korintus 14:33. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tapi damai sejahtera. Amin. Mari Bapak Ibu semua keluarga-keluarga kita, keluarga yang diberkati Tuhan, supaya kita makin hari makin hidup dekat dengan Tuhan, karena kita adalah keluarga Allah. Harus ada damai sejahtera, ada sukacita di dalam berkat Tuhan. Seperti dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 15, saya mau baca. 1 Timotius 3 ayat 15. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah nih. Jadi keluarga kita harus tahu sebagai keluarga Allah bagaimana kita harus hidup, yaitu jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Dalam pelayanan kita berumah tangga kita harus benar, punya dasar kebenaran. Suami istri tidak boleh saling selingkuh, tidak boleh saling dendam, dengki, benci. Dalam nama Yesus, hiduplah di dalam kekudusan. Hiduplah di dalam damai sejahtera Tuhan. Hiduplah di dalam kasih Tuhan. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi nih. Sudah dekat. Persiapkan dirimu. Persiapkan diriku. Keluarga kita semuanya. Mari kita keluarga cinta Tuhan. Seperti saya kasih terakhir. Yosua, saudara. Yosua semua beribadah kepada Tuhan. Yosua pasal 24 ayat 15 saya mau baca. Yosua pasal 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diamini. Tetapi aku dan sisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Ini komitmen dari keluarga Yosua. Biarpun keluarga orang lain tidak mau menyembah Tuhan, tapi keluarga Yosua komit karena dia sebagai kepala rumah tangga. Aku dan sisi rumahku, atau aku dan sisi keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Mari kita mau cinta Tuhan. Keluarga kita, suami, istri, anak semua, sekeluarga. Mari kita keluarga yang dipakai Tuhan. Karena kita ada keluarga Allah, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ku cinta keluarga Tuhan. Amin. Haleluya. Terjalin mesra sekali. Amin. Haleluya. Semua saling
mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ku cinta keluarganya Tuhan Yesus. Kita ada keluarga Tuhan, suami istri, anak keluarga. Kita saling mengasihi, hiduplah damai sejahtera, cinta Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa kita adalah keluarga Allah. Hiduplah damai sejahtera, sukacita, dan Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua, dan Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.